Shalom, hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel saya, Ernita Silaban. Di channel sebelumnya, saya telah memperkenalkan Kepulauan Mentawai. Dan saat ini, saya akan memperkenalkan sejarah perkembangan pemberitaan Injil di Kepulauan Mentawai. Kita saksikan terus ya teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Mentawai adalah suatu daerah yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah HKBP, karena Mentawai adalah salah satu daerah sending HKBP yang berhasil diorganisir dengan baik hingga adanya suatu gereja yang mandiri yang dikenal dengan nama Gereja Kristen Protestan Mentawai atau GKPM. Banyak para pekabar Injil yang silih berganti ditugaskan untuk pemberitaan Injil. Maka sesungguhnya GKPM merupakan bagian dari perjalanan sejarah HKBP. Orang Mentawai menamakan keseluruhan tatanan atau sistem kehidupan tradisional meliputi sistem pengetahuan dan pandangan hidup, bahkan kepercayaan mereka yang disebut dengan arat sabulungan. Arat artinya tindak tanduk perilaku, agama, atau bisa juga artinya sebagai kumpulan daun-daun. Orang Mentawai secara tradisional memiliki pengetahuan dan meyakini bahwa daun-daun tertentu memiliki khasiat menyembuhkan penyakit dan mengusir orang jahat. Selain itu, orang Mentawai memiliki tradisi pengayuan atau manusia pembunuh seperti sebutan dalam surat permohonan tenaga misionaris oleh aparat pemerintah kolonial. Kehidupan tradisional mereka berdiri dan sangat kuat dan merupakan sebagai masyarakat suku bangsa yang sangat terasing dengan hubungan transportasi dan komunikasi yang sulit kepada orang Mentawai. Orang Mentawai juga hidup bersama dengan nyamuk malaria yang sedikit saat mengancam kehidupan mereka dan telah banyak merenggut nyawa penduduknya. Dengan demikianlah, didorong oleh kekuatan spiritualitas diri dan semangat para pekabar Injil untuk melakukan misi, yaitu Pendeta Agus Let dan para misionaris lainnya, pada tanggal 31 Desember 1901 berusaha untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang Mentawai. Pendeta Agus Let memulai tugas dan berita Injil kepada orang Mentawai dengan dua harapan. Yang pertama, orang Mentawai akan percaya kepada Yesus Juru Selamat dan menjadi seorang Kristen. Begitu banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh pekabaran Injil. Selain mereka harus memahami tatanan bahasa dan kehidupan orang Mentawai, mereka juga harus mengikuti pola kehidupan orang Mentawai yang masih terikat pada agama suku mereka. Pada tanggal 1 Juli 1916, orang Mentawai mulai menerima kekristenan dan terjadilah sosialisasi sistem dan nilai agama baru dalam kehidupan mereka. Pada tanggal 9 Juli 1916, sebanyak 11 orang dari 2 keluarga menerima baptisan kudus. Dan dengan demikian ini disepakati menjadi hari lahirnya GKPM di Mentawai. Masuknya orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat menjadi penganut Kristen Protestan mempunyai arti yang penting bagi usaha pekabaran Injil di wilayah tersebut. Masyarakat Mentawai yang sudah masuk Kristen Protestan ikut aktif membantu sending dalam pelayanan pekabaran Injil, yang mana Injil merupakan kitab suci agama Kristen Protestan. Kegiatan yang dilakukan seperti mengunjungi kampung-kampung, memberikan penjelasan tentang Injil kepada masyarakat dalam bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Mentawai, melakukan pendekatan yang dilakukan oleh misionaris kepada masyarakat. Akhirnya, agama Kristen Protestan semakin diterima oleh masyarakat sebagai pandangan hidup yang baru. Pada tahun 1940, pemerintah Belanda menugaskan Batak Nia Sending, lembaga misi Belanda yang juga akan menangani pekerjaan misi di Sumatera Utara, termasuk
HKBP atau pengganti RMG dari Jerman. Seiring dengan peralihan kekuasaan pemerintahan Indonesia, termasuk Kepulauan Mentawai dari tangan pemerintahan kolonial Belanda ke pemerintahan kolonial Jepang pada tahun 1942. Bagi tugas misi dan orang Kristen Mentawai telah menjadi suatu masa krisis yang sangat kelam. Pemerintah Jepang yang saat itu menjadi musuh utama Eropa dan Amerika menjadi sangat anti pada semua hal yang bersifat barat, dan bahkan Kristen mereka menangkap dan memenjarakan, mengusir semua petugas misi di Kepulauan Mentawai. Dengan hal demikian, berakhir pula lah misi dan masa kerja BNZ di Kepulauan Mentawai, dan Pendeta Immanuel Siregar kembali ke Sumatera. Pada tanggal 23 Agustus tahun 1951, di Nem Nulelo itu pada akhirnya menyepakati atau membuat sebutan Persekutuan Umat Kristen Mentawai, yaitu Paamian Kristen Protestan Mentawai atau Jemaat Kristen Protestan Mentawai dengan singkatan PKPM. Dalam kesempatan itu pula mereka memilih dan menetapkan Pendeta Filemon Sale Leubaja menjadi ketua dan pimpinannya. Dalam pertemuan itu juga mereka membicarakan secara sungguh-sungguh tentang rencana perkunjungan mereka ke Tarutung untuk mengikuti, yaitu rapat Sinode Godang atau rapat tahunan pada tanggal 28 Oktober 1951. Pendeta Filemon Sale Leubaja sebagai pimpinan PKPM kemudian mengusulkan beberapa hal kepada HKBP, yaitu agar tetap membantu mereka dalam pekabaran Injil di Kepulauan Mentawai serta tetap mengutus tenaga tambahan dan penginjilan kepada Kepulauan Mentawai. Pada tanggal 17 November 1973 untuk menyepakati dan mensahkan tata gereja atau anggaran rumah tangga hukum siasat gereja PKPM, beberapa hal yang sangat dipahami dan ditetapkan. Yang pertama adalah perubahan nama Paamian Kristen Protestan Mentawai atau PKPM menjadi Gereja Kristen di Mentawai atau GKPM. Yang kedua, penetapan wilayah pelayanan PKPM menjadi 4 resort: hal jemaat liturgi dan ibadah, hal keuangan dan pelayanan, rapat dan pekerjaan pelayanan gereja. Dengan hal demikian, keluarlah surat rekomendasi HKBP dan Badan Hukum GKPM dari pemerintah disertai dengan penerimaan menjadi anggota PKI serta suksesnya pembenahan internal GKPM. Namun, walaupun hal demikian, FEM dari Jerman juga tetap ikut mendukung GKPM dengan mempertahankan tenaga misionarisnya yang ada di Mentawai dan mengirim tenaga yang baru, terutama untuk mendukung kesehatan GKPM, dan mengirimkan petugas poliklinik GKPM di Pokai, di Seberut Utara. Pulau Seberut juga memperkuat tenaga medis yang telah ada, yaitu Suster Elizabeth Falkroth dan bidan seminar Siriotoid. Beberapa tahun kemudian, mereka mencari hubungan dengan HKBP dan RMG. Meskipun daerah merupakan lapangan pekabaran Injil dari Sending Batak dan RMG juga gereja Mentawai sudah berdiri, tetapi terutama di Pulau Siberut, nama gereja itu adalah Paamian Kristen Protestan Mentawai atau PKPM. Kehadiran pemerintahan Belanda di Mentawai dan bersama dengan gerakan misi Kristen menimbulkan penolakan, bahkan konflik sosial. Namun, dalam konflik demikian, suatu fakta sejarah lain dalam kehidupan orang Mentawai, suatu fakta yang
bisa disebut sebagai realitas sakra orang Mentawai menjadi Kristen. Orang Mentawai yang awalnya terhimpun dalam kumpulan yang disebut Paamian Kristen Protestan yang namanya berubah menjadi GKPM pada tanggal 17 November 1963. Sejarah pekabaran Injil di Kepulauan Mentawai begitu sangat panjang, namun sekalipun begitu banyak buah yang dapat dihasilkan oleh pekabaran Injil tersebut. Pekabaran Injil tersebut berusaha tetap membawa yang pertama dengan usaha kesehatan kepada orang-orang yang ada di Mentawai. Selanjutnya mereka memberikan pelayanan pekabaran Injil, memperkenalkan Kristus kepada orang-orang Mentawai, sehingga orang-orang Mentawai juga semakin mendekatkan diri dan menjauhkan dari segala kepercayaan mereka, yaitu kepercayaan arat sabungan atau kebiasaan kehidupan mereka. Dengan pemahaman yang dulu bahwa ketika sakit mereka membawa ke dukun dengan menggunakan daun-daunan dan berhubungan dengan nenek moyang mereka yang telah meninggal dan dipercayai mampu memberikan kesembuhan kepada yang sakit. Namun setelah mereka menerima pekabaran Injil, mereka membawa pencerahan pada kehidupan orang Mentawai dengan metode yaitu kesehatan kepada orang Mentawai. Dalam hal ini juga mereka mengalami perkembangan dalam fasilitas pendidikan maupun fasilitas kesehatan, sehingga mereka mulai dapat menerima pekabaran-pekabaran Injil yang datang ke Pulau Mentawai. Seiring waktunya berjalan, GKPM semakin berkembang hingga sampai saat ini. Namun, mereka tetap terus memerlukan pekabar-pekabar Injil yang tetap setia melaksanakan pekabaran Injil ke Pulau Mentawai, yaitu ke beberapa tempat pulau yang ada di Mentawai. Dalam hal ini juga mereka tetap menanamkan untuk orang-orang tetap percaya kepada Tuhan, bukan hanya sekedar memeluk agama formal, namun mereka tetap memberikan pendidikan atau pembinaan dasar tentang kekristenan, sehingga dapat menghasilkan orang Kristen yang takut akan Tuhan dan bertumbuh dalam iman Tuhan Yesus Kristus. Kekristenan yang patut dipegang oleh Kristen Mentawai adalah kesetiaan dan tidak mudah beralih agama. Dengan hal yang demikian, maka para pekabar Injil sangat dibutuhkan untuk pembinaan iman kepada orang-orang Kristen yang ada di Mentawai, terkhusus memberikan pendidikan, kesehatan, dan pekabaran Injil kepada orang Mentawai. Demikianlah sejarah singkat dari pekabaran Injil di Kepulauan Mentawai. Kiranya ini menjadi semangat baru untuk para pekabar-pekabar Injil untuk tetap memberitakan Injil kepada orang-orang yang masih sangat membutuhkan, terutama kepada saudara-saudari kita yang ada di Kepulauan Mentawai, sehingga kita dapat tetap percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, dan firman Tuhan tersampaikan oleh seluruh orang dan tersampaikan kepada seluruh penjuru bumi. Kiranya melalui channel YouTube ini kita tetap mengetahui begitu banyak perkembangan pemberitaan Injil yang belum dapat kita ketahui. Hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kiranya melalui channel ini dapat bermanfaat, menambah pengetahuan kita tentang Kepulauan Mentawai dan pemberitaan Injil yang semakin berkembang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.